Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Polisi terus menyelidiki kasus penembakan yang menewaskan seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan saat malam pergantian tahun. Seluruh saksi mata yang berada di lokasi penembakan telah diperiksa. Kendati demikian, polisi belum memeriksa istri korban dan 3 tukang bangunan yang dipekerjakan untuk merenovasi kantor yang saat ini menjadi TKP. Sebelum peristiwa penembakan terjadi, korban tengah menemani kliennya yang merupakan terlapor kasus sengketa lahan. Selanjutnya, korban pulang ke kediaman istrinya di Dusun Limpoe, Desa Pakutu Limpoe, Kecamatan Lapariajang, untuk merayakan malam pergantian tahun baru. Saat itulah insiden penembakan yang menyebabkan nyawa korban melayang terjadi. Kasus penembakan yang menewaskan seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan saat malam pergantian tahun masih terus diselidiki oleh polisi. Pihak Pradi Makassar meyakini kasus ini merupakan pembunuhan berencana. Memasuki hari keempat, polisi masih terus menyelidiki kasus penembakan di Bone, Sulawesi Selatan yang menewaskan seorang pengacara saat malam pergantian tahun. Seluruh saksi mata yang berada di lokasi penembakan pun telah diperiksa. Kendati demikian, polisi belum memeriksa istri korban dan 3 tukang bangunan yang dipekerjakan untuk merenovasi kantor yang saat ini menjadi TKP. Untuk saksi-saksi yang sudah kami periksa dan tuangkan dalam BAP, yaitu 11 orang. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Sebelum peristiwa penembakan terjadi, korban tengah menemani kliennya yang merupakan terlapor kasus sengketa lahan. Selanjutnya korban pulang ke kediaman istrinya di Dusun Limpoe, Desa Pakutu Limpoe, Kecamatan Lapariajang untuk merayakan malam pergantian tahun baru. Saat itulah insiden penembakan yang menyebabkan nyawa korban melayang terjadi. Tim Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah memeriksa proyektil peluru yang bersarang di wajah Rudi. Hasilnya menunjukkan pengacara itu ditembak menggunakan senapan angin dengan proyektil kaliber 8 mm. Menurut rekan sesama pengacara, kasus penembakan ini diduga berhubungan dengan sengketa lahan yang saat ini tengah ditangani oleh korban. Sebelumnya puluhan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi Makassar mendatangi Polda Sulawesi Selatan. Kedatangan puluhan pengacara itu diterima langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan Wibisono. Pihak Pradi Makassar meyakini kasus tewasnya pengacara Rudi S. Gani di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan merupakan pembunuhan berencana. Korban ditembak oleh orang tidak dikenal di bagian wajah. Dewan Penasihat DPC Pradi Makassar Tajudin Rahman menyatakan pelaku diduga telah melakukan perencanaan matang. Tadi kan ada salah satu pejabat mengatakan bahwa karena ini adalah menggunakan senjata, apakah itu modelnya senjata, apa yang jelas, dan orang yang melakukan ini tidak diketahui sampai sekarang, berarti kan orang ini tidak sembarangan. Ya, orang ini mengerti alat yang digunakan dan ini barang jelas direncanakan karena waktu yang digunakan juga untuk melakukan kejahatan ini adalah bukan waktu sembarang. Sehingga tadi Pak Kapolda mengatakan ya ini perencanaan. Berdasarkan penyelidikan, kasus penembakan ini terjadi saat korban tengah merayakan malam tahun bersama kerabat dan keluarga di kantor korban. Hingga kemudian terdengar suara ledakan sebanyak 1 kali dari luar ruangan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari Bone, Sulawesi Selatan, tim TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, lalu apa informasi terkini kasus penembakan pengacara di Bone, Sulawesi Selatan? Kita tanyakan kepada rekan Firda Jumardi yang sudah berada di lokasi. Selamat siang Firda, apakah sudah ada titik terang mengenai siapa pelaku penembakan terhadap pengacara tersebut? Ya, selamat siang Felicia dan juga pemirsa, apakah sudah ada titik terang terkait dengan penembakan pengacara oleh OTK di malam pergantian tahun baru itu? Hingga hari ini kepolisian atau tim gabungan dari Polres Bone dan juga Polda Sulsel ini masih terus memeriksa sejumlah saksi. Dan informasi terkini yang kami dapatkan pemirsa, terdapat 14 saksi yang telah diperiksa oleh tim gabungan. Kemudian terdapat satu saksi yang masih dijadwalkan hari Senin akan dilakukan pemeriksaan, yaitu istri korban pemirsa. Dan bisa kami gambarkan bahwa barang bukti lainnya yaitu seperti peluru berukuran 8 mm ini juga sudah diamankan oleh kepolisian lapor Polda Sulsel, di mana memang peluru tersebut bersarang di belakang leher korban pemirsa sehingga sudah diamankan. Namun senapan angin yang digunakan menembak korban pada malam kejadian itu hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi dari kepolisian apakah senapan angin yang merupakan bukti kuat itu sudah didapatkan atau belum. Namun kami akan terus memantau hingga hari ini, yaitu hari kelima sejak kasus penembakan pengacara oleh OTK tersebut terjadi. Dan pemirsa, dapat saya gambarkan juga bahwa di TKP memang saat itu keluarga tidak mengira jika suara tembakan itu ternyata langsung menembus wajah korban, begitu pemirsa, karena memang di TKP tersebut pintu dan juga jendela memang tidak ada pembatas, sedang tidak ada cermin karena memang sedang dilakukan renovasi. Dari Pradi Makassar juga mengatakan bahwa diduga kasus ini memang terkait dengan sengketa lahan yang sedang dijalani oleh korban tersebut, yaitu Abdul Esgani. Dan keterangan itu juga ketika kami konfirmasi kepada keluarga bagaimana apakah belakangan ini telah melakukan atau mengerjakan kasus begitu, sengketa lahan ini memang menjadi kasus terakhir yang ditangani korban pemirsa. Dan keluarga juga mengatakan bahwa pada saat malam pesta tahun baru suara tembakan itu dikira pemirsa adalah suara petasan, sehingga ketika korban ini sudah terbaring begitu dan mengeluarkan darah pada saat malam kejadian ini, keluarga langsung membawa puskesmas. Di puskesmas itulah keluarga baru mengetahui ternyata korban Rudi Esgani ini ternyata terkena tembakan. Demikian Felicia yang dapat kami update hingga hari ini. Ya, terima kasih Firda Jumardi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.